kita via via video call ya, karena biar sekalian lah kita ngobrol-ngobrol. Saya juga kangen sama youtuber lain nih yang luar biasa. Saya lihat Bang Jack selalu standby di Polda terus mengawal Freddy pergerakan. Bang Freddy ketua itu. Oh, sorry Bang Freddy maksudnya. Bang Freddy. Kalau saya kayaknya di rumah terus. Ya, di rumah terus ini. Di rumah terus. Ya. Gimana Kang Heri, ada yang mau ditanyakan Kang? Ada bentar. Nah, gimana nih ya? Aduh, bentar. Tadi kayaknya Kang Heri mau nanya masalah yayasan ya. Masalah motif ya. Ya, betul. Bentar, ini ada gangguan nih. Nah, ini saya mau bertanya nih, Bang. Mau bertanya dari awal nih, saya dulu sempat ingat nih dari awal bahwa Bang Topan pernah berbicara terkait persoalan motif nih. Nah, sekarang pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka di dalam kasus Subang ini. Yang tentunya kita semua tahu tersangkanya sudah disampaikan oleh pihak kepolisian. Nah, menurut Bang Topan sendiri terkait motif di sini, menurut analisa Bang Topan, karena Bang Topan juga sudah lama sekali mengikuti perkembangan kasus Subang, terjun langsung. Kira-kira seperti apa, Bang? Ya, jadi sejak awal kita masuk dalam perkara tragedi pembunuhan kasus Subang, memang kami ini lebih awal segera menggelar perkara ini gitu loh. Dan hasil gelar perkara kita sejak 1 tahunan yang lalu atau 2 tahunan yang lalu itu bahwa motifnya ini jelas terkait masalah harta yang putaran keuangan itu ada di yayasan. Dan alhamdulillah dengan kejadian kita sudah berani mengantarkan Danu untuk menyampaikan kebenaran, sehingga perkara ini bisa sampai malam ini sangat viral dan sangat ramai. Kami juga sejak awal sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa untuk bisa segera dan mendalami tentang yayasan. Jadi ada 2 hal memang yang kita sampaikan kepada penyidik kemarin. Yang pertama, kejadian di tanggal 19, di mana kejadian 19 itu ada 2 kejadian yang ini perlu untuk ditelusuri oleh penyidik. Yang pertama, kasus masuknya Banpol, dan di situ hari itu Danu ditugaskan untuk menjaga, sehingga Banpol itu datang dan membawa Danu masuk ke dalam rumah menguras bak mandi. Dan ini menurut saya sangat janggal karena Banpol itu datang tidak dengan surat perintah, mengingat lokasi dalam posisi di Police Lab. Sorenya itu ada kejadian lagi di mana penyidik beramai-ramai bersama tersangka Y bersama anak dari korban yaitu Yoris dan kakak dari tersangka Y atau adik dari tersangka Y, dan beberapa polisi datang ke TKP, tetapi di media infonya hanya mengambil kucing. Nah, ini juga menurut kami janggal. Apakah hanya mengambil kucing atau mengambil sesuatu, mengambil sesuatu, kita nggak tahu. Dan itu kita minta polisi untuk menelusuri. Kedua, yang memang menurut kami juga nggak kalah penting yaitu motif. Sehingga motif ini jelas menyangkut harta, jelas menyangkut yayasan. Dan alhamdulillah kita perlu apresiasi kepada penyidik, kepada kepolisian, Kapolda, Dirreskrim Kadifumas, Kasubdit, semua sampai ke tingkat penyidik, bahwa saat ini polisi benar-benar sedang mendalami yayasan.
Jadi kami juga mendapatkan info bahwa Yayasan Bina Prestasi Nasional ini yang ada SMK nasional, ada SMP nasional, ini ada indikasi ditemukan data siswa yang fiktif. Maka kita dengar juga info bahwa penyidik sudah melakukan pemblokiran rekening bank BJB yang digunakan untuk menerima bansos dan dana BPMU. Gitu loh. Dan penyidik juga polisi sudah mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Subang untuk membekukan sementara bantuan dana BOS dan BPMU. Jadi ini satu apresiasi buat kita, dan saya berharap teman-teman YouTuber turut menyampaikan apresiasi, sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa saat ini kepolisian benar-benar serius untuk menyelesaikan perkara, dan kita berharap segera tersangka ditetapkan dan ditahan ditahan ya, sehingga tidak ada lagi cerita rumor bahwa penyidik kenapa sampai hari ini belum melakukan penahanan gitu. Tetapi ketika saya mengkonfirmasi, ya ternyata memang polisi sedang benar-benar serius untuk melakukan pendalaman tentang motif. Dan ini benar-benar menurut saya hal yang paling penting. Sehingga saya mengajak kepada teman-teman semua untuk terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang memerhatikan kasus Subang, untuk terus mengawal nih, agar yayasan ini benar-benar bisa, dari yayasan bisa ditemukan motifnya. Kenapa sampai si pelaku ini melakukan pembunuhan yang sangat keji terhadap keluarganya sendiri. Jadi ini yang perlu kita pihak kepolisian. Itu Kang Heri. Oh, oke. Bang, tadi setelah saya menyimak apa yang disampaikan oleh Abang, berarti apa yang disampaikan awal pada saat Abang terjun ke Subang, itu Abang saya ingat sudah memiliki kecurigaan terkait persoalan yayasan ini. Dan sekarang tepat sekali apa yang disampaikan oleh Abang dari awal, ini sudah ditunjukkan dengan apa yang dilakukan oleh Polda Jabar sekarang. Nah, feeling apa sih Bang kalau boleh tahu? Abang bisa, dugaan ini bisa tepat seperti itu Bang? Ya, karena ini kasus pembunuhan yang tidak wajar. Jadi sejak awal kita masuk dalam perkara ini, kami melihat bahwa ini kasus pembunuhan yang tidak wajar. Ini kasus di mana anak dan ibu bisa terbunuh, gitu ya. Apalagi itu adalah orang-orang terdekat gitu loh. Jadi memang dari awal kami menganalisa, yang pertama pelaku ini pastinya adalah orang terdekat, karena di media saya juga memantau lewat channel YouTube Kang Heri, Kang Yahya, Kisodo, Bang Jack, Bang Freddy, dan YouTuber-YouTuber lain, misalnya seperti Bang Anjat, dan itu saya lihat kami terus mempelajari gitu. Bang, satu lagi aja Bang. Ini satu lagi nanti sebelum teman-teman nih, teman-teman satu lagi nanti teman-teman juga ingin menanyakan mungkin. Satu lagi Bang, terkait tersangka yang saat ini sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian dan bisa dikatakan dikenakan wajib lapor ya. Jadi mungkin semua masyarakat Indonesia yang mengawal perkembangan kasus Subang ini sangat bangga dengan prestasi dan keberanian penyidik Polda Jawa Barat menetapkan tersangka. Tetapi justru bukan kita mendesak ya kepada pihak kepolisian, akan tetapi kita sangat merasa khawatir Bang. Keberanian yang sudah ditunjukkan oleh pihak kepolisian, terus sekarang ada tersangka yang dikenakan wajib lapor, ini takut membuat
pemikiran masyarakat itu seolah polisi ragu gitu Bang. Jadi mohon disampaikan kalau bisa Bang ke Pak Dir nih, Dir nih, terkait hal ini. Ya, jadi gini Kang Heri. Jadi awalnya kami juga mempertanyakan itu kepada pihak penyidik, Pak Dir, dan teman-teman kepolisian lah. Kenapa tersangka yang sudah ditetapkan ada 5, 3 masih di luar gitu loh. Ternyata setelah kami sharing dengan penyidik bahwa pendalaman ini penting kepada 3 orang ini karena ini menyangkut motif. Kita ketahui sama-sama bahwa Ibu Mimin itu adalah istri muda dari tersangka Y. Yang terbunuh itu istri tua. Sehingga menurut kami kepolisian masih dalam tahapan mendalami motif sekarang. Tetapi kita juga tidak perlu ragu karena saya yakin hari ini penyidik Polda benar-benar serius dan mereka yang masih wajib lapor saya rasa juga 24 jam dalam pantauan kepolisian karena kasus ini bukan kasus kaleng-kaleng. Kasus ini adalah kasus yang amat viral, amat publish, sehingga kepolisian juga pasti sangat berhati-hati gitu. Tetapi layak juga untuk kita tunggu perkembangan karena memang saat ini kepolisian sedang fokus untuk mendalami motif. Seperti yang saya sampaikan tadi hasil koordinasi kita bahwa sekarang sedang fokus mendalami yayasan. Semoga dengan adanya pendalaman yayasan ini keluar nanti hasil yang baik gitu Kang Heri. Ya syukur-syukur kita berharap kasus ini benar-benar bisa tuntas. Kalau memang ada prediksi pelaku ini lebih dari 5 ya kita berharap semoga segera ketahuan dan segera ditangkap gitu Kang Heri. Karena kita kepengen polisi ini benar-benar bisa menuntaskan tugasnya sebagai instansi penegak hukum yang memang punya wewenang otoritas untuk menyelesaikan masalah hukum gitu loh di negara kita. Jadi terima kasih Bang. Sekarang untuk teman-teman terima kasih. Cuman saya apresiasi kepada Polda Jawa Barat yang sudah membekukan nomor rekening dari Yayasan Yayasan apa tuh ya? Bina Prestasi Nasional. Itu adalah keputusan yang tepat. Silakan Dan, mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya. Izin Bang, saya Bang. Yang lain. Izin. Oke, selamat malam. Izin. Oh. Oh, silakan. Apakah dengan dibekukannya tadi yayasan, apakah berarti yayasan sudah tidak akan beroperasional lagi? Begitu Bang. Suara Bang Freddy keputus. Ulangi Bang. Apakah dengan adanya pembekuan ini berarti yayasan tidak beroperasional lagi? Demikian Bang. Ya, harusnya tidak beroperasi ya. Dan sampai hari ini juga kita lihat kan Terputus Bang. Pak Topan terputus sinyalnya ya? Sinyalnya. Iya, sinyal terputus sinyalnya. Kayaknya ada nelpon nih. Muka saya kelihatan nggak sih muka saya? Enggak Ki, ngumpet. Tadi terputus Bang. Saya live streaming ya. Ya, jadi terkait yayasan seharusnya memang tidak difungsikan dan tidak dijalankan gitu. Lagian dari dulu juga kita lihat yayasan ini juga antara mati gitu, hidup segan mati tahu gitu ya. Jadi kita juga belum pernah tahu bahwa yayasan ini benar-benar ada siswanya apa benar gitu loh. Dan misalnya dana pos ini cair berapa sesuai dengan laporannya, kita nggak tahu lah. Kita serahkan semua kepada penyidik saja gitu Bang Freddy. Siap, Ada terima lagi kasih. Bang Jack?
Ada, cuman ya keluar dari yayasan juga ini, soalnya penting. Itu terkait kemarin pencarian masalah, misalkan kalau tidak ditemukan gitu, bagaimana tentang kasusnya gitu, Komandan? Jadi temukan apa? Misalkan kemarin kan mencari masalah pencarian barang bukti seperti golok dan lain-lain, sedangkan golok tidak ditemukan kan. Nah ini masalah kasusnya bagaimana gitu, Komandan? Itu pertanyaan.